Dirilis dari bola.com, pertandingan seru bakal terjadi pada pekan kedua BRI Liga 1 2021-2022. PSM Makassar akan menjamu Persebaya Surabaya pada pertandingan yang berlangsung Sabtu 18 September 2021. PSM Makassar dikabarkan baru tiba di Bogor pada Selasa 14 September 2021. Namun, beredar kabar laga PSM Makassar kontra Persebaya akan dilaksanakan di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. PSM Makassar dan Persebaya Surabaya belum menunjukkan penampilan maksimal pada BRI Liga 1 2021-2022. PSM Makassar belum pernah menang dalam 2 pertandingan setelah bermain imbang. Adapun Persebaya mengawali musim ini dengan kekalahan, namun pasukan Aji Santoso berhasil bangkit dan meraih kemenangan perdana pada laga terakhir. Hasil yang kurang maksimal untuk kedua tim tentu mempengaruhi posisi mereka di tabel klasemen. PSM Makassar saat ini berada di urutan ke-11 dengan raihan 2 poin, sedangkan Persebaya Surabaya berada di urutan ke-6 dengan nilai 3. Bisa dipastikan laga nanti akan berlangsung sengit. Selain gengsi, kedua tim juga akan berburu 3 poin untuk memperbaiki posisi di tabel klasemen. Laga ini menjadi ujian berat selanjutnya bagi Juku Eja setelah 2 laga sebelumnya mereka bertemu tim kuat di Liga 1. Pada pekan pertama, mereka sudah ditantang oleh Arema FC. Pasukan Raman juga melanjutkan kiprahnya melawan Madura United di pekan selanjutnya. Sayangnya, kedua laga tersebut berakhir imbang. Hasil minor tersebut membuat PSM Makassar menempati peringkat di urutan ke-11 di klasemen sementara. Untuk itu, William Pulum dan kawan-kawan harus memetik kemenangan atas Persebaya jika ingin merangkak naik ke papan atas klasemen. Pada pertandingan melawan Persebaya nanti, Milomer diprediksi menurunkan susunan pemain berbeda. Gambaran formasi mulai terlihat dalam latihan Laskar Pinisi. Absennya Ilmansyah di posisi kiper membuat peluang Saiful turun sangat besar. Untuk barisan pertahanan, 4 pemain kemungkinan besar pelatih masih mempercayakan kepada Zulkifli Syukur, Hasim Kipu, Erwin Gutawa, dan Abdurrahman. Perombakan susunan pemain diprediksi terjadi di lini tengah dan depan. Lini tengah kemungkinan besar diisi oleh Rashid Bakri, Sutanto Tan, dan Wiljan Pluim. Sementara di lini depan kemungkinan besar diisi oleh trio pelari cepat, yakni Ilham Udin Armain, Yakob Sayuri, dan Saldi. Penyerang sayap PSM Makassar, Yakob Sayuri yang berusia 24 tahun kemungkinan besar akan diturunkan sejak menit awal saat bersua Persebaya Surabaya di akhir pekan nanti. Saat ini pemain timnas tersebut dalam kondisi oke. Dia mengikuti latihan penuh di Stadion Pajajaran Bogor, Jawa Barat, Rabu 15 September 2021. Pemain kelahiran Papua tersebut bahkan sudah diturunkan saat PSM bermain imbang 1-1 dengan Madura United. Yakob Sayuri masuk pada menit ke-78 babak kedua menggantikan Ilham Udin Armain. Membaiknya Yakob Sayuri membuat pelatih Milomer sangat senang. Menilik materi pemain, PSM Makassar dan Persebaya Surabaya sama-sama kuat di atas kertas. Lantas, seperti apa duel antar lini yang berpeluang terjadi dalam laga pekan ketiga? Adapun Persebaya Surabaya masih akan mengandalkan Hernando Ari. Penampilan kiper berusia 19 tahun itu mulai membaik. Namun sejauh ini sudah kebobolan 4 gol dalam 2 pertandingan. Kami mengetahui kekuatan-kekuatan mereka. Kami coba untuk mengantisipasi kekuatan-kekuatan dan kelebihan-kelebihan yang mereka punya untuk mencoba mengeksploitasi. Tutur Milomer dilansir dari media LIB Kamis 16 September 2021. Sementara ini PSM Makassar hanya mendapatkan tambahan pemain lokal, yakni pemain pinjaman dari Barito Putra, Fajar Handika. Ex-gelandang Rans Cilegon, Fajar Handika sudah bergabung dalam latihan PSM Makassar yang bersiap menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan ketiga BRI Liga 1 2021-2022. Pria kelahiran Deli Serdang, 4 Februari 1990 ini membuat kedalaman lini tengah skuad Juku Eja bakal lebih baik. Karena selain Fajar, manajemen PSM juga telah menjalin kesepakatan dengan gelandang berpaspor Kyrgyzstan Bertur Talgat. Sebelumnya, pada 2 laga awal PSM Makassar di BRI Liga 1 2021-2022, pelatih Milomer memainkan 4 gelandang, yakni Wiljan Pluim, Sutanto Tan, Rashid Bakri, dan M. Arfan. Hanya nama terakhir yang ditarik keluar ketika PSM menghadapi Madura United di Stadion Madia, Jakarta, Minggu 12 September 2021.
Fajar akan membuat saya mendapatkan opsi pemain di lini tengah, ujar Milomir kepada awak media Makassar. Kehadiran Fajar membuat persaingan di lini tengah PSM Makassar untuk menjadi starter bakal lebih ketat, apalagi jika Bektur Talgat sudah bergabung. Jikalau Fajar dan Bektur tampil sebagai starter secara bersamaan, maka ada 3 gelandang sekaligus yang kehilangan tempat, yakni Arfan, Sutanto Tan, dan Rashid. Karena satu tempat di lini ini dipastikan menjadi milik sang kapten, Wiljan Pluim, dengan tinggi di atas 175 cm. Pluim, Fajar, dan Bektur kemungkinan besar jadi pilihan utama Milomir yang sejak awal membutuhkan gelandang berpostur ideal. Kalangan supporter turut angkat bicara. Mereka memahami keputusan manajemen dan pelatih yang mendatangkan 2 gelandang bertahan sekaligus, seperti dikatakan Andi Coklat, ex-jenderal lapangan Laskar Ayam Jantan, kepada bola.com Kamis 16 September 2021. Saya menilai perekrutan Fajar dan Bektur murni kebutuhan tim, karena tidak mungkin PSM Makassar memainkan materi yang sama di lini tengah sepanjang musim. Soal seberapa besar efektivitas dan kontribusi keduanya, kita lihat saja perkembangannya, ungkap Andi Coklat. Andi Coklat menambahkan penilaiannya, yaitu berkaca pada 2 laga awal PSM Makassar, skuad asuhan Milomir masih bermasalah pada posisi striker murni. Anjo Jensen yang diharapkan memainkan peran itu terkesan lebih cenderung sebagai gelandang serang. Andi Coklat merujuk pergerakan Jensen yang lebih banyak di luar area kotak penalti. Alhasil, Ilham Udin Armain yang sejatinya berposisi asli sebagai penyerang sayap justru selalu mencetak gol pada 2 laga awal PSM karena lebih sering berada di kotak penalti dibandingkan dengan Jensen. Jika di posisi stopper, saya menilai tak ada masalah karena Serv Hasik dari Bosnia sudah berada di Jakarta. Di posisi ini juga masih ada Abdurrahman, tutur Andi Coklat. Itulah persiapan Milomir sebagai pelatih PSM Makassar untuk menghadapi Persebaya Surabaya. Sesulit apapun keadaan tim kebanggaan masyarakat Sulsel, kami tetap bersama PSM baik kalah maupun menang. Ewa Koija. Silahkan berikan komen pada kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng pemberitahuan agar tetap mendapatkan berita terupdate yang berisi fakta menarik di channel Tera Sport.